Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sesaat lagi kami akan menyampaikan dan juga kita akan menyimak bersama special remarks dari tamu istimewa kita. Namun sebelumnya marilah kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Sama Indonesia Emas 2045. Kita pun punya potensi dan daya untuk jadi salah satu kekuatan ekonomi dan ekonomi digital Asia dan dunia. Ini bukan impian, tapi sebuah panggilan demi masa depan. Kini dan nanti, kita adalah kekuatan Indonesia. Kita yang berani mengatasi disrupsi dan tantangan dengan lompatan-lompatan inovasi, transformasi, dan sinergi. Teknologi tidak bisa terelakkan. Dunia baru akan kita hadapi. Tantangan baru kita harus hadapi. Kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri. Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang. Karena itu kita perlu superhero baru, menjadi kekuatan Indonesia, menjaga ekosistem Indonesia. Sejalan dengan strategi baru sejak akhir November 2019, BUMN yang menggerakkan sepertiga ekonomi negeri, bertransformasi, berinovasi, dan bersinergi. Memberi dampak ekonomi dan sosial. Membangun ekosistem dan kekuatan agar kita terus merdeka dan berdaulat. Merdeka berdaulat atas sumber daya manusia dan karya. Merdeka berdaulat atas ekonomi kerakyatan. Merdeka berdaulat atas kesehatan. Merdeka berdaulat atas sumber daya alam. Merdeka berdaulat atas teknologi. Ini panggilan kita bersama. Ayo satukan langkah dan jangan pernah lelah. Berkarya dan berjuang untuk Indonesia yang merdeka dan berdaulat. BUMN untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin langsung saja kita sambut, inilah sambutan kepada yang kami hormati, yang terhormat Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Enggar, senior saya, ini sering tukar pikiran sama saya juga. Karena Pak Enggar kadang-kadang punya pemikiran yang out of the box. Jadi terima kasih Pak Enggar, kasih waktu saya dan untuk tukar pikirannya. Tentu Pak Hendra yang hadir, ini yang meriksa saya. Jadi dari BPK dan mudah-mudahan beliau 3 bulan ini sih puas dengan transformasi BUMN. Kemarin beliau saya ajak ketika kita meluncurkan bagaimana gula menjadi alternatif selain untuk tentu swasembada gula konsumsi, tetapi bisa juga menjadi bagian untuk ketahanan energi yang dimana gula bisa menjadi etanol. Dan banyak negara di dunia sudah memproduksi etanol, apalagi kita sendiri sebuah negara yang sudah mengimpor minyak dari tahun 2003. Jadi etanol adalah bagian juga kita mencari solusi untuk menekan import BBM selain mobil listrik dan juga B40. Pak Khatib Basri, ini sahabat saya yang sekarang membantu bagaimana transformasi di Bank Mandiri. Dan tentu para audiens yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi
Pak Khatib jelas bicara bahwa kita tidak terkena resesi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir hari ini lesu, berarti salah mengambil posisi. Karena Indonesia tidak resesi. Kalau kita lihat juga dari data-data di belakang, bahwa kita akan terus tumbuh sampai 2045, 5% tepatnya. Dan akan memposisikan kita menjadi negara ekonomi terbesar di dunia, kalau tidak ranking 5, tapi harusnya ranking 4. Apalagi middle class kita akan terus tumbuh. 2030 itu kurang lebih di 145 juta. Tetapi tentu hal ini, data-data ini ditampilkan ketika dunia belum menghadapi yang namanya geopolitik, geoekonomi. COVID sudah. Artinya apa? Ketika saya diminta bicara di media di luar negeri waktu itu di Singapura, banyak pihak men-challenge juga. Kenapa Anda yakin bahwa Indonesia akan tumbuh seperti ini? Saya yakinkan mereka. Ada 4. Indonesia mempunyai kekuatan fondasi yang tentu ini menjadi buah pikiran saya di 4 industri ini. 1, Bapak Presiden sudah mendorong bagaimana sumber daya alam kita ini dijadikan hilirisasi dan industrialisasi. Sudah terlalu lama bangsa kita yang mempunyai sumber daya alam ini beratus-ratus tahun hanya dieksploitasi untuk hanya mengirim bahan baku. Padahal turunan dari bahan baku itu adalah sesuatu pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan lapangan pekerjaan. Kita bisa lihat bagaimana sukses Indonesia mendownstreaming kelapa sawit yang mungkin pohon industrinya sudah mencapai 80. Ada bahan baku make up, ada untuk minyak goreng, campuran BBM, bahkan campuran untuk pengeras coklat yang kita makan itu pun perlu yang namanya kelapa sawit. Belum lagi turunan industri dari nikel, ada stainless steel, ada EV battery. Perdagangan kita sama China itu minus hampir 20 miliar US dollar. Tapi karena nikel kita yang sudah bisa diproses menjadi stainless steel, perdagangan kita dengan China sekarang tinggal minus 1,7 miliar. Perdagangan kita dengan Amerika surplus 8 miliar, dengan India juga surplus 8 miliar. Ini adalah bagian bagaimana kita meyakini 5% itu akan terus tumbuh, tidak lain karena tadi yang namanya sumber daya alam kita harus bisa dihilirisasi dan diindustrialisasi. Kedua, bagaimana kita bisa menjadi lumbung pangan dunia, lumbung pangan regional. Kemarin Singapura kekurangan ayam, Indonesia yang menyelamatkan ketika Malaysia tidak mau memberikan reserve daripada kebutuhan ayamnya. Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan agrikultur, kelautan, yang hari ini kalau kita bicara di industri kelautan itu baru 5% tergarap. Kalau kita lihat data-data daripada trade Vietnam, Filipina dari jenis perikanan atau budidaya laut, jangan-jangan juga ikannya dari Indonesia. Artinya apa? Ini sebuah potensi pertumbuhan industrialisasi yang belum kita garap serius, agriculture dan kelautan. Yang ketiga, Indonesia sekarang mayoritas penduduknya 54% di bawah usia 40. Kalau kita tarik di bawah usia 18 tahun lebih besar lagi. Industri kreatif adalah satu potensi pertumbuhan ke depan. Apakah makanan, apakah olahraga, musik, film, fashion, pariwisata. Kita mempunyai potensi yang luar biasa dalam menggarap industri kreatif ini. Tentu yang hari ini kita akan bicarakan lebih dalam mengenai digital ekonomi kita.
Digital ekonomi adalah potensi pertumbuhan keempat untuk memastikan kita bisa tumbuh 5% setiap tahunnya. Digital ekonomi kita kurang lebih 4.500 triliun. Ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara. 40% digital ekonomi Asia Tenggara adalah di Indonesia. Tetapi sama argumentatifnya. Sampai kapan kita sebagai bangsa hanya jadi penonton, bukan menjadi bagian yang mengeksplor daripada industrialisasi ini. Ini yang kenapa saya yakini Bapak Presiden juga tadi pagi bicara mengenai digitalisasi daripada ekonomi kita. Digital ekonomi adalah sebuah pertumbuhan yang sangat potensi yang tidak boleh kita nomor duakan. Tentu kita bisa lihat bagaimana sekarang kita bisa mengeksploitasi ini. Kalau kita lihat bagaimana potensi kita, kita ini merupakan negara ke-6 yang mempunyai startup yang ada di dunia, kurang lebih 2.300 triliun. Kalau kita lihat di situ ada e-commerce, fintech, agriculture, health tech, media dan lain-lainnya. Ini adalah potensi yang luar biasa. Dan kita harus yakinin pertumbuhannya akan masif. Nah, karena itu kami dari BUMN menyadari. Tadi di video kita sampaikan. BUMN adalah sepertiga kekuatan ekonomi. Tetapi tentu BUMN seperti apa yang kita ingin bangun. Bukan BUMN yang menjadi menara gading, enak dilihat, keras dipegang. Tetapi merupakan tadi yang mendorong sebuah pembangunan ekosistem. Ekosistem Indonesia. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika. Tetapi ekosistem Indonesia. Sudah saatnya kita punya ekosistem sendiri. Nah, disinilah kenapa tentu kita membuka kolaborasi dengan banyak pihak. Ketika kita ingin bicara digital ekonomi, tentu masyarakatnya juga harus punya kultur digital. Itulah kita bersama beberapa rekan dari media, beberapa rekan dari tentu yang punya kompetensi dari pendidikan, menggarap yang namanya Indonesian Digital Tribes. Bagaimana kita mengundang hampir 19.000 anak-anak muda Indonesia, men-challenge mereka apa inovasi yang mereka harapkan. Dari situ lahirlah pemikiran-pemikiran baru, inovasi-inovasi baru. Yang ini merupakan cikal bakal startup. Yang merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi digital. Cukup di situ tidak. Startup itu harus dibimbing dan harus didampingi. Nah, karena itu kita juga mendorong bagaimana startup yang masih awal pun harusnya menjadi potensi investasi dari banyak pihak. Dan disitulah kenapa kita juga mendorong venture capital BUMN yang sekarang ada 5, Telkom, Telkomsel, Mandiri, BRI, BNI Ventures, untuk mulai menginvestasikan untuk potensi pertumbuhan ekonomi ke depan, yaitu di digital ekonomi. Kurang lebih ada 320 startup. Dan dari data-data yang kita punya, return investment-nya masih bagus. Uang yang kita taruh kembali 2-3 kali. Memang challenge-nya di industri startup ini banyak yang tumbuh, banyak juga yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil karena tentu satu, marketnya tidak tepat. Teknologinya tidak tepat. Kurang pendanaan. Nah, disinilah kita coba hadir. Tetapi kita juga mendorong bagaimana kalau kita sudah punya unicorn, kita juga harus berani mengambil posisi di sunicorn. Artinya apa? Startup kita yang sudah menuju unicorn. Nah, disitulah kita juga mengambil posisi waktu itu meluncurkan Merah Putih Fund. Di mana Merah Putih Fund ini apa? Ingin memastikan keberpihakan kita bahwa perusahaan startup buatan Indonesia yang foundernya orang Indonesia
harus beroperasi di Indonesia. Jangan hanya Indonesia dijadikan market. Nah, karena itu mesti ada take and give. Kita harus menjadi bagian ekosistem mereka. Dengan Merah Putih Fund, kita memastikan punya benang merah. Foundernya orang Indonesia, perusahaannya beroperasi di Indonesia, dan harus go public di Indonesia. Harus menjadi bagian ekosistem juga pertumbuhan ekonomi di bursa efek kita. Yang dimana sekarang 60% adalah retail. Dan yang menarik juga mayoritas investasi retail ini anak-anak di bawah 30 tahun. Inilah ekosistem yang harus kita dukung, kita bangun. Next slide. Karena itu ketika saya juga jadi Menteri BUMN, di sini ada Pak Ririk, saya panggil. Telkomsel, saya panggil. Kita bicara digital ekonomi tidak mungkin ada yang namanya infrastruktur. Kalau dahulu kita bicara airport, pelabuhan, jalan tol. Hari ini kita bicara fiber optik, data center, 5G tower. Karena itu direksi komisaris Telkom saya bilang harus fokus di sini. Telkom harus menjadi B2B. Supaya apa? Potensi ekonomi digital ini bisa kita dorong. Tadi pagi saya bertemu rekan-rekan dari YouTube, dari Facebook. Salah satunya potensi kita luar biasa. Tetapi masih ada hambatan di mana? Di infrastruktur. Nah, inilah kenapa yang harus kita dorong utama perbaikan infrastruktur dengan hadirnya Telkom. Lalu posisi Telkomsel di mana? Telkomsel harus fokus kepada B2C, menjadi agregator agar bisa tumbuhnya yang namanya fintech, healthtech, mediatech yang seperti saya paparkan sebelumnya. Karena itu kemarin Telkomsel membentuk Indiko, agregator company. Dan sekarang kita mendorong bagaimana super apps yang ada di BUMN seperti Living yang sudah ada 13 juta, lalu ada My Telkomsel yang 30 juta, ada Brimo yang sudah 18 juta. Ini ekosistem besar yang sudah terjadi. Nah, ekosistem ini yang kita harapkan untuk seluruh pemain digital kita sinergikan ekosistem ini. Ngapain kita berkompetisi satu dengan lainnya? Justru bagaimana ekosistem satu dan lainnya menjadi sebuah kesatuan ekosistem besar. Ini yang kita dorong. Saya bullish kepada ekonomi digital. Karena itu saya yakinin kalau kita mau tumbuh 5%, selain hal 3 yang saya sebut di atas tadi, ekonomi digital adalah salah satu tujuan utama kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. Kami dari BUMN sangat terbuka bersama-sama dengan pihak swasta, dengan UMKM. Mari kita jelajahi dunia digital ekonomi yang Indonesia punya potensi. Angka 4.500 triliun adalah angka yang signifikan. Jangan sampai ini sekedar angka. Jangan sampai kita hanya penonton. Kita harus jadi pemainnya. Kita harus membuat ekosistem kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan terjadi di Indonesia, bukan di negara lain. Saya mengetuk hati yang terdalam, tinggalkan ego-ego sektoral. Kesuksesan kita membangun ekosistem ketika stakeholder menaruh semua egonya di tengah. Kita sudah buktikan ketika
COVID terjadi. Ketika banyak negara, banyak media menulis Indonesia gagal. Tapi kita buktikan salah. Kita buktikan justru dengan kekuatan gotong royong kita, yang merupakan perbedaan menjadi kekuatan kita. Kita menjadi negara salah satu yang terbaik menangani COVID. Buktinya pertumbuhan kita tetap 5% setelah COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih banyak Bapak. Berkenan untuk tetap di tempat Pak Erick Thohir. Dan kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Enggar Tiasto Lukita untuk menyampaikan cindramata yang langsung akan diberikan kepada Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Atas sambutan materi yang sangat menginspirasi, memberikan semangat untuk kita semua. Tentunya kita bangga Indonesia memiliki BUMN andalan yang dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia agar lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi kami haturkan Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Enggar Tiasto Lukita. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat.